sebelum itu jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Makasih banyak. Nah, kita dimulai dengan dongeng Putri Salju. Dongeng Putri Salju ini bermula dari sebuah kisah di sebuah kerajaan yang begitu indah dan makmur. Raja dan ratu menanti kelahiran anak mereka setelah menunggu sekian lama. Kemudian lahirlah seorang putri yang begitu cantik. Rambutnya hitam, kulitnya putih merona. Kecantikan putri ini yang kemudian membuat ia diberi nama Putri Salju. Waktu terus bergulir. Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang semakin cantik dan baik hatinya. Raja dan ratu sangat menyayanginya. Begitu pula dengan seluruh yang ada di kerajaannya tersebut. Kecantikan Putri Salju juga terkenal ke kerajaan-kerajaan lainnya. Namun, suatu hari ratu meninggal dunia. Tidak lama kemudian, raja menikah lagi dengan seorang wanita yang cantik rupanya. Ratu yang baru ini sangat bangga dengan kecantikannya. Sayangnya, ratu yang menjadi ibu tiri ini sebenarnya adalah penyihir yang sangat jahat. Wow, ibu tirinya jahat banget ya guys. Inilah awal mula dari cerita dongeng Putri Salju. Dongeng Putri Salju berlanjut ketika ratu yang jahat ini iri dengan kecantikan Putri Salju. Mengapa? Ini memiliki sebuah cermin ajaib yang dapat menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Setiap pagi, ratu berdiri di hadapan cermin ajaib dan bertanya, "Wahai cermin ajaib, katakanlah siapa wanita yang paling cantik di negeri ini?" Hahaha. Biasanya jawaban dari cermin ajaib adalah, "Engkau ratuku. Engkau ratuku adalah wanita yang paling cantik di negeri ini." Namun suatu hari ketika ratu mengajukan pertanyaan yang sama, cermin ajaib ini menjawab berbeda. Jawaban dari cermin ajaib ini yaitu Putri Salju. Putri Salju adalah wanita yang paling cantik di negeri ini. Bukan main geramnya. Ratu jahat itu mendengarnya dengan secara marah dan dia sangat geram sekali. Kenapa cermin ini menjawab Putri Salju yang cantik, bukan dirinya? Ia pun kalap mata dan ingin menyingkirkan Putri Salju dari kerajaan tersebut secepat mungkin. Ratu memerintahkan tentara-tentara untuk membawa Putri Salju pergi dari kerajaan dan membunuhnya. Rasa iri hati dan ratu pun membuat ia menjadi sangat kejam. Ia tidak ingin kecantikannya direbut oleh siapapun, termasuk Putri Salju anak tirinya. Para tentara membawa Putri Salju ke hutan. Namun, mereka tidak membunuh putri tersebut, sebab mereka tahu bahwa Putri Salju memiliki hati yang sangat baik, sehingga mereka tidak tega untuk membunuhnya. Putri Salju akhirnya diturunkan di tengah hutan. Seorang tentara berkata kepadanya, "Pergilah sejauh mungkin putri, jangan pernah kembali ke kerajaan, karena penyihir ibu tirimu ingin membunuhmu. Pergilah secepatnya sekarang juga." Putri Salju akhirnya berlari ke tengah hutan tanpa arah tujuan. Setelah berlari selama beberapa waktu, ia merasa kelelahan dan kehausan. Tiba-tiba ia melihat sebuah rumah yang berukuran sangat kecil dan ia masuk ke dalam. Semua perabotan di dalam rumah tersebut lebih kecil dari ukuran biasanya. Putri Salju pun melihat sebuah kasur yang sangat kecil. Saking kelelahannya, ia akhirnya tertidur di tempat tidur tersebut. Putri Salju pun bertemu dengan 7 kurcaci. Ya, di rumah yang disinggahi oleh Putri Salju adalah rumah dari 7 kurcaci. Awalnya 7 kurcaci ini terheran-heran melihat keberadaan Putri Salju yang cantik jelita namun seperti sangat terlihat kesepian.
Namun, akhirnya seiring berjalannya waktu, Putri Salju berteman dengan baik dengan para 7 kurcaci. Putri juga bahkan memasak untuk 7 kurcaci sebagai persediaan makanan ketika mereka sedang mengembara di hutan. Dalam lubuk hatinya, Putri Salju merasa senang kembali karena memiliki banyak teman. Terlebih lagi, 7 kurcaci sangat baik hatinya. Kebahagiaan Putri Salju harus kembali terancam karena Ratu Penyihir yang jahat mengetahui bahwa Putri Salju masih hidup. Ia juga mengetahui di mana Putri Salju tinggal. Akhirnya, ia mencari cara agar bisa membunuh Putri Salju secara perlahan dan tanpa diketahui siapapun. Dongeng Putri Salju pun berlanjut ketika Putri Salju makan apel yang beracun. Kisah ini bermula ketika Ratu Penyihir yang jahat menjelma menjadi seorang nenek-nenek tua renta yang membawa sebuah apel merah. Ia datang ke rumah kurcaci tersebut untuk menemui Putri Salju. Melihat nenek tersebut, Putri Salju tidak mengetahui bahwa ia adalah si penyihir yang jahat. Nenek itu menawarkan apel yang sudah diberikan racun mematikan itu kepada Putri Salju. Ia berkata, "Hehehe, gadis yang sangat cantik, kamu harus mencoba apel yang sangat lezat ini." Awalnya Putri Salju merasa ragu, tapi kemudian ia merasa iba dengan si nenek tua renta dan akhirnya menggigit apel tersebut. Putri Salju pun terjatuh, tidak sadarkan diri dan tidak pernah bangun lagi. Ketika para 7 kurcaci mendapati Putri Salju sudah tidak sadarkan diri, mereka sangat sedih sekali. Mereka akhirnya menidurkan Putri Salju dan memberikan rangkaian bunga di sekitar putri tersebut. Dongeng Putri Salju ini apakah akan berakhir? Ternyata setelah Putri Salju mengalami begitu banyak ujian dalam hidupnya, ia mendapatkan kebahagiaan. Putri Salju yang masih tidur karena racun dari penyihir jahat akhirnya diselamatkan oleh pangeran berkuda yang gagah, tampan dan berani. Suatu hari, pangeran berkuda ini pergi ke hutan dan melihat seorang putri yang sangat cantik sedang tertidur dengan dikelilingi oleh begitu banyak bunga. Hatinya terperangah. Ia pun turun dari kudanya dan mendekati putri tersebut. Pangeran berkuda jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Putri Salju. Ia pun mencium tangan sang putri. Ajaibnya, Putri Salju terbangun dari racun dalam tubuhnya pun sirna. Putri yang langsung melihat pangeran setelah ia sadarkan diri langsung jatuh cinta. Putri Salju dan pangeran berkuda akhirnya hidup bahagia selamanya. Para 7 kurcaci juga sangat senang ketika Putri Salju sadarkan diri. Lalu, bagaimana dengan Ratu Penyihir jahat? Ia akhirnya geram dan memecahkan jamin ajaibnya. Ia pun merasa merana sampai tua karena tidak bahagia. Nah, itulah dongeng Putri Salju, teman-teman. Nah, karena cerita ini tentang menceritakan keserikan seorang ratu penyihir yaitu ibu tirinya Sirik akan kecantikan Putri Salju. Nah, teman-teman, kalian tidak boleh ya sirik dengan siapapun. Kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Kita harus menjaga, merawat, jangan sampai kita iri hati. Karena kalau kita sudah iri hati pun akan terlalu panas, dendam, dan tidak bahagia. Hati pun menjadi gundah gulana. Maka dari itu, kalian harus selalu pandai-pandailah bersyukur. Ketika kamu pandai bersyukur, maka kebahagiaan pun selalu menghampiri dirimu. Oke? Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin menggambar, saya ingin menggambar apapun boleh deh komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah,